Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga sampai malam hari ini kita masih berstatus sebagai seorang mukmin yang masih menjalankan ketaatan, yang masih menjalankan ibadah-ibadah kepadanya di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya sudah memahami betul bahwa kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan satu tujuan, yaitu untuk kita menjadi hamba-hamba Allah, untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi budak-budaknya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka status kita di hadapan Allah adalah budak. Dan budak adalah makhluk yang menjalankan apapun yang diperintahkan oleh tuannya dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh tuannya, dan ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh tuannya. Ini adalah definisi budak yang hakiki. Maka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala demikian. Kita adalah seorang budak yang mentaati apapun yang diperintahkan Allah, yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, dan yang ridho dengan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam takdir-takdirnya, tanpa dipertanyakan apa hikmahnya, apa tujuannya, kenapa kok saya diperintahkan seperti ini, kenapa kok kita dilarang seperti ini, kenapa kok saya ditakdirkan seperti ini. Karena kita tahu bahwa apa yang Allah tetapkan atas kita, baik berupa syariatnya ataupun takdirnya, kita yakin semuanya itu baik untuk kita. Semuanya itu muncul atau bersumber dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kata Allah, bisa jadi apa yang kalian benci justru itu baik buat kalian, dan bisa jadi apa yang kalian sukai justru itu buruk buat kalian. Maka inilah salah satu ibrah dari Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menggembleng kita, mendidik kita agar kita kembali kepada tujuan awal ciptaan kita, yaitu menjadi budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita nggak suka meninggalkan makan, kita nggak suka meninggalkan minum, kita nggak suka menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa.
jiwa kita, nafsu kita tidak menyukai hal tersebut. Namun dalam rangka tunduk kepada Allah, dalam rangka kita menjadi seorang budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita taati aturan tersebut. Kita patuhi apa yang telah Allah perintahkan tersebut, dan kita tinggalkan apa yang telah Allah larang tersebut. Karena kita tahu, kalaupun kita suka makan, kalaupun kita suka minum, itu buruk buat kita. Sebaliknya, kalaupun kita nggak suka puasa, justru itu baik buat kita. Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahuinya. Kita sebagai manusia, para jamaah, nggak tahu mana yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita. Secerdas apapun dia, bagaimanapun titelnya dia nggak tahu mana yang baik buat dia dan mana yang buruk buat dia. Yang tahu baik dan buruknya kita adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau kita misalnya membeli barang elektronik, HP misalnya, kita pasti di situ akan mendapatkan buku panduan berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Kita diperintahkan untuk begini, kita dilarang untuk begini. Tujuannya adalah untuk supaya HP tersebut baik. Kita sebagai yang menggunakan HP, terkadang kita nggak tahu apa maksudnya, kenapa kita dilarang seperti ini, kenapa kita dilarang menggunakan HP demikian. Kita nggak tahu maksudnya, kenapa kita dilarang menggunakan HP di sini, dan di sini. Kita nggak tahu maksudnya, cuman kita percaya. Kita laksanakan perintah-perintah dan kita tinggalkan larangan-larangan tersebut, karena kita tahu yang membuat perintah dan larangan tersebut adalah yang paling paham tentang HP, yaitu yang menciptakan HP. Kita percaya saja, kita laksanakan saja tanpa kita pertanyakan apa tujuannya, kenapa kok bisa demikian. Namun terkadang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala kita banyak bertanya. Kenapa Allah perintahkan kita puasa? Kenapa Allah melarang kita demikian? Kenapa Allah melarang kita seperti ini? Kenapa Allah mentakdirkan kita demikian? Kita terlalu banyak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak mempertanyakan apa yang telah Allah tetapkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat, apa yang dia takdirkan, apa yang dia syariatkan kepada kita. Nggak perlu ditanya apa hikmahnya, nggak perlu ditanya apa tujuannya. Yakini itu pasti baik untuk kita, entah kita tahu apa hikmahnya ataupun kita tidak tahu apa hikmahnya. Yakini itu pasti baik, karena yang membuat syariat, yang menurunkan aturan-aturan tersebut adalah yang paling tahu tentang kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita benar-benar dididik, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala agar menuruti, mentaati apapun yang Allah perintahkan tanpa kita mempertanyakan, tanpa kita menolak dengan akal. Bahwasanya segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah, kata Allah, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak ada ucapan orang yang beriman ketika diajak, diseru untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada ucapan yang terucap kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati perintah tersebut, tanpa dibentur-benturkan dengan akal dan tanpa dipertanyakan hikmahnya, tujuannya apa. Karena halal dan haram, perintah dan larangan itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya di malam hari ini, air yang kita pegang ini statusnya halal. Nanti 1 detik menjelang adzan subuh statusnya masih halal. Begitu adzan subuh berkumandang, maka berubah statusnya menjadi haram untuk dikonsumsi. Demikian juga nanti ketika datang waktu maghrib, 1 detik sebelum adzan maghrib, status air mineral ini masih haram. Setelah dikumandangkan adzan maghrib, hanya 1 detik berubah statusnya menjadi halal. Kok bisa berubah-berubah demikian? Iya, Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan demikian, tanpa kita pertanyakan. Kan cuma selisih 1 detik, kan cuma selisih sekian detik, masa nggak boleh? Iya, itu memang aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa dipertanyakan kenapa dan tanpa dibentur-benturkan dengan akal.
Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram juga telah jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar-samar, ngeblur, tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang, kebanyakan manusia. Kata Nabi SAW, famanittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubuhat, perkara-perkara yang abu-abu, maka dia sejatinya telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Namun kata Nabi, waman waqa'a fish syubuhat waqa'a fil haram. Tapi barang siapa yang suka dengan perkara-perkara syubuhat, dia jatuh dalam perkara-perkara syubuhat, sejatinya dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi di bulan Ramadan ini, di sisa-sisa bulan Ramadan yang terakhir ini, mari kita kembali kepada jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi budak-budak Allah yang hanya sebatas menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan ridho dengan segala apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini Allah Azza wa Jalla, wa ma ana bidzallamin lil abid. Yakini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada kita itu bukan kezaliman Allah kepada kita. Sebagian orang menganggap puasa adalah bentuk kezaliman kepada Allah. Sebagian ibu-ibu menganggap syariat poligami adalah kezaliman kepada para wanita. Waliyadzubillah. Tidak, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang akal kita gak mampu untuk menalarnya. Di mana sisi kebaikannya, di mana sisi hikmahnya. Ibarat juga jamaah, bagaimana ketika kita berobat ke dokter, ketika dokter menuliskan resep kepada kita bahwasanya fulan sakit ini dan ini, maka dia harus menebus obat yang berisi komposisi ini sekian mili, kemudian ini sekian miligram, ini sekian miligram, dan seterusnya. Pasien tanpa mempertanyakan kepada dokternya, dok, kenapa ini kok harus komposisinya seperti ini? Kenapa harus sekian mili? Kenapa harus sekian mili? Gak ada pasien yang bertanya seperti itu. Langsung ditebus ke apotek, langsung diminum obatnya, tanpa dia pertanyakan kenapa dan kenapa. Bahkan jangankan dipertanyakan kenapa dan kenapa, tulisan dokternya saja nggak bisa kita baca. Tanpa kita tahu apa maksud dokternya menulis demikian, kita tebus saja dokternya, karena kita tahu dokter tidaklah menuliskan sesuatu kecuali berangkat dari ilmunya, kecuali berangkat dari apa yang dia ketahui dari pengobatan tersebut. Kita percaya. Namun kenapa terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala kita justru suka mengotak-atik dengan akal, suka mempertentangkan dengan akal, susah bagi kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa lemahnya keimanan kita, lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga bulan Ramadan ini adalah menjadi titik balik bagi kita. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna, kita menjadi budak-budak Allah yang hakiki, yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.